bukan persen sih, tapi view height. Jadi ada yang namanya view height. Jadi ukuran kalau 100% itu seluruh layar, kalau 80% 80 view height dia itu sebesar ini nih view height. Cuman ini kita buatnya ke tengah lah ya biar cantik. Jadi di kontainer ini kita buat dia PY 5. Jadi masih ingat ya PY itu apa? Jadi dia itu bakal buat ke bawah dan kanan, bawah ke atas. Dia bakal ngegeser sebanyak 5 ini ukurannya. Cuman itu dia ngelebarnya ke dalam ya. Kalau kita save, kita refresh, nah dia bakal kayak gini. Kata Tuhan berhati. Jadi dia udah bisa nih. Jadi kontainer ini yang mana nih? Kontainer ini yang luar ini. Kalau kita ganti warnanya, misalnya background denger ini background red ya. Save, refresh. Jadi ini nih yang warna merah ini namanya kontainer. Jadi di sini namanya kontainer. Jadi ini kontainer ya. Nah oke. Jadi ini dihapus saja biar cantik. PY-nya mungkin ukurannya 3 lah, bisa disesuaikan sesuai seleranya ya. Nah mungkin pakai PT aja sih. Padding top. Padding topnya 4. Nah jadi kayak gini nih. Cuman gambarnya agak dempet gini ya. Kita maunya dia itu gambarnya murni ukurannya. Jadi kalau di gini kan jelek nih. Padahal nggak aslinya kayak gini. Caranya itu kita tinggal buat lagi di sini ya. Di cursor image-nya ini. Jadi objek fit yaitu cover. Artinya apa? Objek fit ini cover. Itu artinya dia ngambil seluruh gambar secara murni. Kalau kita save, ya jadi dia gambar ukuran aslinya, tapi kepotong nih yang di atasnya. Jadi kalau kita pengennya dari atas nggak dipotong, itu pakainya objek image, bukan objek image ya, maksudnya objek position. Nah kalau kita lupa itu karena Visual Studio Code itu udah nyediain auto completion, jadi kita enak ada object position, terus kita buat atasnya itu adalah top, jadi dia ukurannya ngambilnya dari atas itu, jangan dipotong. Kita save, refresh. Nah jadi dia ngambilnya dari atas ke bawah, jadi cukup bagus. Jadi kalau merubah free slide label ini tadi ini ya, tinggal cari ini aja nih free slide. Misalnya tadi ini gambarnya yang freeze ini gambarnya bunga ya, gambar bunga. Jadi deskripsinya itu dari sini. Misalnya deskripsinya aku suka bunga. Jadi gambar bunga, aku suka bunga. Jadi contohnya gitu. Kayak gini aja udah paling bagus ini ya. Jadi karena Bootstrap itu dia responsif, seperti halaman pertamanya itu yang dikatakannya. Bootstrap itu responsif katanya. Apa responsif? Jadi kalau kita buat ya gambarnya mobile dengan kita klik kanan, terus inspect, kita cari di sini ya gambar mobile. Nah jadi dia udah bentuknya kayak gini nih kalau di tampilan mobile. Jadi yang navbar tadi tuh yang kita buat, jadi dia udah otomatis buatnya kayak gini, udah gambar button. Kalau kita geser-geser, nah jadi dia udah otomatis namanya responsif. Jadi dia menyesuaikan bentuk gambarnya. Keren kan? Nah jadi gambar tulisannya juga hilang ya kalau di mobile. Nice, good. I like it. Jadi ini contoh simpelnya aja ya penggunaan Bootstrap. Mungkin kayak
mungkin teman-teman masih ada yang bingung nih, silakan ditanyain aja di bagian mana yang bingung, dari apa yang bingung. Keren bang, tenang aja Sandi juga bisa keren kok, dari lebih jauh hebat daripada abang kalau kamu bersungguh-sungguh. Oke? Atau buat kayak gini ya. Jadi gitu penggunaannya. Gini aja lah dulu, simpel, nggak perlu susah-susah. Ada yang mau ditanyain? Pertanyaanmu sangat saya hargai. Insya Allah berproses. Semangat Kurnia, kamu pasti bisa. Oke, ada pertanyaan. Untuk penggunaan bootstrapnya udah paham bang, cuma masih bingung letak codingannya, tambahannya kayak mana. ME auto padding. Jadi cara bingung ya, ME auto. Jadi kita baca-baca aja di bagian dokumentasinya. Misalnya tadi kan navbar ya, navbar. Misalnya tadi bentuknya itu kita cari yang sesuai keinginan kita dulu. Ada nggak yang cocok untuk pas di kita? Misalnya kita ini home-nya tadi pengennya di sini kan, di kanan. Cari dulu gambar yang kayak gitu. Nah, misalnya ini nih. Jadi startnya tombolnya di samping. Gimana dia tombolnya bisa ke samping? Kalau kita perhatikan di bagian dalam div ini ada namanya navbar. Jadi di sini ada deflect. Pakai deflect ini juga bisa. Nah, jadi ini ada ME2 nih. Jadi inputnya ini otomatis ke kanan. ME2 ini sebenarnya kayaknya ini fitur baru di Bootstrap 5. Biasanya pakai MR. Jadi di samping deflect ini tulis saja MR. Coba ya kita tes saja, copy. Jadi bagian navbar ini tadi coba ditutup lagi ya, terus dihapus ini. Jadi kalau kita save, navbarnya hilang ya. Jadi yang udah di copy tadi kita pastikan. Jadi cukup simpel ya, gini doang. Kita save. Nah, jadi dia udah muncul nih. Kalau ME2 nya kita hapus, apa yang terjadi? Ternyata dia tetap di sini. Jadi kenapa dia bisa begini? Nah, berarti ME ini margin E. Berarti margin E ini coba buat 5 ya, biar lihat perbedaannya. Nah, berarti margin RE ini sama kayak margin right. Jadi ini MR ini sama nih. Oh, nggak ada ya. Jadi sebenarnya ME ini margin right. Dulu di Bootstrap versi 4 itu namanya MR gini. Tapi di Bootstrap 5 kayaknya ME. Namanya ME. Jadi pertanyaannya kenapa bisa ke samping nih di ini. Jadi namanya flexbox. Dia pakai namanya konsep dari flexbox. Kalau dihapusnya ya flexbox. Nah, jadi dia bakal membuat kayak gini ke bawah. Jadi komponen ini ke bawah nih. Jadi kalau kita pakai flexbox, dia jadi inline. Nah, kalau ini dia hapus kayaknya ini udah bawaan dari kelasnya si Bootstrap ini ya. Kenapa dia bisa ke kanan? Kalau kita di navbar brand ini kita background kan ya, background Ganger. Jadi dia ukurannya kayak ini. Tapi kalau kita buat di sini ukuran, kita buat backgroundnya jadi offset. Jadi ukuran ini. Jadi tengah-tengahnya apa nih?
tengah-tengahnya ini nggak ada. Kalau di sini background dark. Nah, jadi background darknya ini nih, kayaknya yang buat dia ini ke bagian kanan. Kalau kita hapusnya, nah betul ya. Jadi ngebuat dia kiri dan ke kanan itu kontainer fluid ini, kontainer fluid. Tapi behind the screen, di dalam kontainer fluid ini terdapat kelas yang namanya deflag. Kalau tidak percaya, kita akan buat deflag. Kita save deflag ya, deflag. Nah, dia bakal buat dia arah sini. Tapi bagaimana ya biar dia kiri dan ke kanan? Itu caranya ada kelas yang namanya justify content between. Kita save, kita refresh. Oh, jadi dia nggak mau ya konten. Atau udah berubah? Cari bentar utility flag ya. Jadi dari utility flag. Nah, jadi ini ada di flag. Banyak kelasnya. Kita cari dulu bentar. Justify content ini nih, justify content. Nah, jadi ini justify content. Jadi sebenarnya udah betul sih nama kelas. Jadi justify content ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti dia kiri dan ke kanan nih. Sebenarnya udah betul nih. Justify content between. Kalau kita buat Denyer, coba dulu ya. Bukan Denyer. Oke, sorry, ini titik 2-nya kehapus. Jadi permasalahannya itu sebenarnya karena ukuran width-nya ya. Coba kita buat ukuran width-nya itu besar. Jadi width 100. Jadi maksudnya ini dia ukurannya jadi melebar sampai ke kanan. Jadi full lah gitu. Width 100%. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi sebenarnya di flag ini justify content width, dia akan melebari sesuai ukurannya. Yang ini kan, kalau kita buat ukurannya jadi 75, dia bakal ukurannya 75 dari sini ke sini. Tapi kalau dia 100, jadi dia penuh. Atau karena ini terlalu lempet ke kanannya, kita juga bisa buat padding ya. Karena kita udah abang kasih tahu ya di awal tadi ada yang namanya PX. Jadi PX ini adalah dia akan membuat ukuran ke kanan dan ke kiri itu menjadi mengecil kecilannya. Jadi misalnya PX 3 ya. Nah, jadi dia bakal buat nih kiri dan kanan nih ukurannya agak lapang sedikit atau 5 lah. Nah, jadi ini kita hapus dia tadi yang BG Dengar. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngedevelop pakai Bootstrap, itu coba-coba aja BG Dengar ini atau BG Success. Dia tahu nih komponen ini areanya mana aja. Kalau sudah kita hapus lagi karena kita nggak pakai ya. Nah, jadi gini ya, karena kita ini mandangnya agak kasih shadow lah. Shadow LG biar agak cantik. Jadi gitu. Bini Maharani. Karena belum tahu ya. Karena masih bingung tata letak codingannya, tambahnya kayak tambah ME auto padding. Jadi sebenarnya inilah gunanya kita belajar basic dari CSS. Kalau kita tahu apa itu padding, margin, itu insya Allah di Bootstrapnya itu kita bakal paham apa itu yang terjadi. Tinggal kita cari di utility ini, misalnya tadi ya padding. Kalau padding itu tadi di position, sizing. Jadi ada padding. Bukan, ini sizing, ini ukurannya.
Kalau kita nggak menemui apa yang didapatin, coba kita buat padding. Jadi padding itu ada di margin dan utility for layout. Di spacing ya, spacing. Jadi dia di bagian spacing ini. Margin dan padding. Jadi bisa dilihat nih, dicoba-cobain aja nih. Bin. Kita memang harus explore sendiri sih, nggak bisa patokannya nyari itu doang. Jadi dicobain aja. Misalnya padding 2 gitu, padding 2 nih ya. Padding 2 berarti dia ke dalam ini dia ukurannya 2 gitu, dari sini ke sini. Kalau dia paddingnya 0 nih, tulisan grade-nya bakal nggak ada spasi nih, nggak ada spacing maksudnya. Cobain aja ukurannya dari P ke 1 sampai 5, nanti bakal tahu sendiri. Oke, habis itu, oh iya bang, codingannya apa yang mau kita pengen pakai? Ada apa ada semua fitur dalam Bootstrap di Google? Oh iya ada. Semua apa yang kita inginkan itu rata-rata udah ada di komponennya di Bootstrap. Jadi tinggal cari aja, misalnya kayak apa ya? Kayak button kan, tombol-tombol kayak gini nih. Tombol-tombol kayak gini atau card ini sering digunakan juga nih, termasuk abang pakai kayak card gini bentuknya nih, kan ada card. Cari aja, pokoknya di seluruh komponen ini tinggal cari doang nih, atau kayak modal nih. Jadi modal ini bakal munculin pop up nih. Contohnya kalau kita klik ini tombol button ini, dia bakal muncul kayak gini. Itu tinggal kita copy doang, kita pastikan ke codingan kita. Jadi gitu. Oke, thanks for this lesson. See you soon. Good night.